Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Plankton Trader. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan analisis dengan inverted bullish hammer menggunakan script teman-teman ya. Jadi scriptnya sudah saya pasang. Ini ada 8 aset ya. Oke, kita tunggu di 8 aset ini aja. Untuk keberadaan inverted bullish hammer, kemudian kita akan prediksi candle setelah candle inverted bullish hammer tersebut. Oke, sembari menunggu ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan notifikasi inverted bullish hammer seperti ini dalam waktu 5 menit ya, time frame 5 menit, kalian bisa lihat linknya di bawah ini. Kalian bisa berlangganan selama seminggu. Kalian akan mendapatkan signal dari inverted bullish hammer untuk kalian analisis, untuk kalian gunakan trading ataupun hanya belajar trading. Jadi dengan adanya signal ini akan lebih memaksimalkan tingkat konsistensi kita. Dan ini adalah proses pengembangan saya untuk aplikasi ini ya, bukan aplikasi ya, script atau program ini saya kembangkan nanti agar mengikuti alur bagaimana kita memprediksi candlestick. Saya memprediksi kayak gitu. Oke, di sini masih menunggu. Nanti videonya akan saya cepatkan dulu. Kalau udah ada deteksi, kita akan bahas lagi. Oke, langsung ada di Euro GBP teman-teman. Di sini kita bisa sell teman-teman ya. Di sini di sell, tetapi pastikan kita kalau melakukan dengan inverted bullish hammer, kita harus di entry point bukan di opening ya. Jadi tunggu di atasnya baru kita sell. Karena di sini udah pasti ini adalah doji karena dia dalam konsolidasi, dalam ruang konsolidasi di sini. Jadi kalau ini adalah buying pressure, harusnya sebelumnya ini udah ngebreak ya. Tapi kalau di sini inverted bullish hammer berarti dia masuk karakter ranging, dan yang paling tinggi di sini adalah doji, itu yang pertama, kemudian bearish. Jadi peluangnya di sana aja. Buying pressure nggak ada di sini. Kenapa nggak ada? Karena juga dari situasi EMA kita lihat seperti itu, ya kan? Maka di sini keputusannya adalah sell dan entry kalian harus di atas opening. Ya, kalau nggak dapat ya sudah, jangan di entry ya. Kalau dalam kasus ini kan nggak ada nih. Dalam kasus ini kan dia nggak pernah ke sini, ya kan? Karena kita harus entry di area-area sini. Tapi dia berakhir bearish. Nah, ini bukan buying pressure. Nah, itu dia. Kita akan tunggu lagi inverted bullish hammer. Dan biasanya setelah inverted bullish hammer dan lain sebagainya itu golongan-golongan hammer, dia akan menciptakan sebuah trend. Entah itu ranging, artinya minor uptrend, minor downtrend, atau memang trend besar ketika ada pengaruh dari time frame yang lebih besar. Kayak gitu. Kita akan menunggu lagi untuk sinyal berikutnya dari inverted bullish hammer. Ada teman-teman di AUD USD. Wah, ini udah ke atas duluan. Deviasi 1. Konsolidasi kayaknya ya. Kita tinggalkan aja di sini karena ini udah lewat ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung prediksi gitu aja. Kita harus menyelaraskan juga konteks di sini, ya.
Karena di sini pernah ada downtrend dari deviasi 1. Oke, Euro GBP lagi. Dalam kasus ini kita akan gimana ini? Konsolidasi berarti harus di sell, kalau enggak berarti harus di buy. Oke, di buy nih teman-teman ya. Di buy dengan ekspektasi dia akan ditarik oleh 200 EMA. Karena 200 ada di tengah-tengah antara 100 dan 50, jadi di sini hanyalah sebagai buying pressure. Oke. Setelah sebelumnya ini bearish besar, tapi konteks EMA ini akan menjadikan dia buying pressure. Oke, kita lihat. Jadi bullish di sana. Karena price akan bergerak di 200, 100 kayak gitu di EMA itu. Nah, kan bullish kan? Nah, kenapa kita nggak bearish di sini? Ya karena itu tadi. Konteks ini yang mempengaruhi juga selain candlenya. Oke. Kayak gitu. Tadi di AUD itu dia buying pressure. Ya, ini juga sama. Pengaruhnya di sana, ada ini. Oke, deviasi 1 ranging. Kalau yang GBP dia di area deviasi 2. Yang di sini area middle ya kan. Itu harus dipahami juga areanya di mana, konteksnya gimana. Nanti lama-lama akan terbiasa. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ini kalau sekarang ini bearish kencang turun nih, bodinya biasanya bearish. Kalau nggak ada pengaruh dari EMA-nya. Tapi kalau ada EMA kayak gini biasanya juga dia doji ya. Jadi hati-hati di sini. Nah, karena saya menunggu inverter Blaze Hammer, ya udah saya akan menunggu lagi. Mungkin videonya saya cepatkan kalau scriptnya tidak mendeteksi scriptnya tidak mendeteksi cepat. Artinya videonya biar nggak panjang, nanti saya cepatkan lagi. Oke. Sekarang kita tunggu dulu hasilnya. Oke, ada teman-teman GBP USD. Kecil banget ya. Oke, ini buying pressure. Oke. Udah buying pressure ya. Euro USD kita langsung nih kayaknya ada lag ya. Oke, di sini saya kurang yakin buying pressure karena ada gap. Tapi di GBP USD ini buying pressure ya. Karena konfirmasinya jelas banget nih, doji 2 kali. Dia buying pressure pasti tidak nembus 200 EMA. Karena kalau nembus dia udah di sini udah turun kayak gitu. Oke, tapi di Euro USD ini saya kurang yakin. Ini ada lag kayaknya di koneksinya ya. Soalnya biasanya dia barengan. Di menit yang sama itu dia barengan biasanya. Kalau ada terdeteksi. Tapi yang tadi agak lambat karena lagging. Dan pergerakannya juga low volume ya, kurang bagus marketnya. Oke, Euro USD berakhir buying pressure ya. Oke, karena pengaruh dari sini 100, dimana deviasi 1 udah
confirm dia bertahan. Tapi karena ada gap ini saya ragu tadi ya. Jadi kalau ada gap seperti ini lebih baik dihindari aja, karena kita nggak tahu gap ini bisa dipenuhi lagi kalau dalam konteks konsolidasi. Oke teman-teman, itu dia analisis ya. Di sini saya nggak analisis, saya ragu. Di GBP saya lebih yakin ya, buying pressure. Kemudian di Euro GBP tadi yang di sini buying pressure ya kan, di sini nggak ada. Kemudian audio USD tadi yang di sini kita nggak dapat kesempatan, dia terlalu cepat naik. Nah ini kalian bisa lihat nih pengaruhnya sama dengan 200. Kemudian di Euro GBP juga yang tadi ini kita sell, kita buy. Dan terakhir kita di GBP yakin buy karena konfirmasi dua doji bullish ini, doji artinya di sini sudah confirm kuat ya si 200 untuk ke atas karena situasi ranging seperti ini. Oke, itu dia teman-teman hasil dari analisis kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Oke. Buat teman-teman yang pengen belajar dengan cara seperti ini ya, kalian bisa sewa script ini. Kalian akan mendapatkan notifikasi dalam bentuk email dalam bentuk 5 menit. Jadi di sini kan 1 menit ya. Di sini kan 1 menit. Kayak ini contohnya. Nanti kalian akan dapat ini di 5 menit. Ya, jadi kalau kalian yang belajar price action ini akan bagus banget. Satu, kalian akan konsisten ya. Kalian melihat ini aja. Bullish hammer, inverted bullish hammer aja. Dan di 5 menit itu 1 menit untuk email sampai ya, karena ada lagging dan lain sebagainya. Jadi sisa lagi 4 menit yang bisa kalian analisis pergerakan candle kedua, ketiga, keempat, kelima itu apakah sesuai dengan analisis. Misalkan kayak ini. Oke, di sini saya menganalisis buying pressure ya, karena saya dapat konfirmasi di candle sebelumnya. Berarti di sini buying pressure. Nah, di candle yang lebih rendah itu kalau ini M5 menit, maka di M1 ini akan bisa dilihat pergerakannya bagaimana. Dan dari sana kalian akan bisa belajar bagaimana untuk mengerti price action. Dan ini tidak hanya terpaut pada 5 menit saja. Ini bisa candle 1 hari, candle 4 jam, 1 jam ya sama saja. Cuma candle yang lebih besar time frame-nya kalian harus lebih sabar karena momennya itu agak kurang ya kan. Kalau di 5 menit itu masih banyak momennya, terdapat inverted bullish hammer, shooting star dan lain sebagainya itu. Dan ini sangat bagus sekali untuk mencari data. Oke, karena konsep price action itu diterapkan pada semua time frame. Bahkan di M1 pun terjadi price action. Bagi penganut price action ya, bagi yang bukan price action maka akan menganggap candle kecil itu adalah candle rumput dan lain sebagainya, karena persepsi mereka itu hanya gambaran besar saja. Oke, itu dia teman-teman. Hari ini 23 menit ya. Dalam 23 menit kita dapat 1, 2, 3, 5 signal ya. Dalam 23 menit di M1. Oke. Terima kasih teman-teman, salam trader.